Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aduh rek, iring rek. Bener belum nih? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 7 November 2021 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian semua. Waduh, Jakarta hari ini cuacanya kurang bersahabat ya teman-teman. Jadi ini aku bikin vlognya setelah aku pulang ngamen. Tadi kan aku kebetulan ngamennya cuma sampai jam 1. Jadi bisa langsung pulang langsung bikin vlog. Percaya nggak, di sini gelap gulita guys. Tadi hujan air hampir naik, tapi alhamdulillah tidak sampai. Naik cukup tinggi, tapi kemudian tiris, alhamdulillah tidak sampai ada musibah banjir di kediaman Mas Tulus. Dan hampir seluruh wilayah sih, karena teman-teman hari ini kan banyak yang ngejob juga kan. Banyak yang nyanyi, rekan-rekan musisi yang upload status soal lokasi ngamen mereka yang terkena dampak hujan dan juga angin. Ada yang bahkan sampai tutupan sama terpal tadi aku lihat ya teman-temanku kerja. Aduh masya Allah, ya sudahlah ya. Sekali lagi semoga dengan segala cuaca yang sedang diberikan kepada kita, yang Allah izinkan untuk hadir di lingkungan kita atau sekitar kita, semoga hanya sebagai media untuk ya anggaplah media sementara yang jangan sampai menimbulkan yang namanya musibah ataupun bala ataupun bencana ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali saja. Salam kangen untuk yang sudah sering bolak-balik datang ke sini. Jangan lupa pencet tombol like, kemudian di-share apabila penting, dan juga jangan di-skip iklan yang pendek ya guys ya, please. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Salam kenal, aku Tulus di Jakarta. Hai. Kalian boleh langsung subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Kali ini Mas Tulus pengen update sedikit karena updatean untuk Al-Quran ternyata cukup banyak. Hamba-hamba Allah yang transfer untuk Al-Quran itu cukup banyak ya. Terakhir kemarin Mas Tulus update di 33 belum dipesan ya. Yang 33 masih di inden, kemudian baru capai di 15 sebetulnya ya. Sisa dari 33 itu adalah 15. Kemudian ternyata ada hamba Allah yang transfer langsung 20 buah Al-Quran ya. Langsung transfer 700.000. Kemudian ada pesanan Al-Quran lagi 4 buah. Kemudian berikutnya ada 3 buah. Dan juga yang terakhir tadi pagi itu kemarin pagi ada titipan Al-Quran sebanyak 5 buah Al-Quran yang dibingkiskan dari hamba Allah yang akan diberikan kepada
saudara-saudara kita membutuhkan ya. Dan ini kayaknya kita bisa pesan 2 kloter. Nanti bisa pesan 2 kloter, sisanya baru diinden lagi buat teman-teman yang sudah membantu. Terima kasih banyak sekali lagi dengan keikhlasan hati kalian membantu Mas Tulus dengan mengumpulkan banyak rezeki, mengeluarkan sedekahnya untuk membantu sedekah Al-Quran kita ya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah membantu sedekah untuk masjid, kemarin sudah Mas Tulus kirimkan, ada kiriman dari hamba Allah, kemudian dari Itali juga sudah Mas Tulus sampaikan ke majelisnya. Belum Mas Tulus update ya, nanti Mas Tulus taruh di status. Kemudian biasanya setelah diserahkan nanti ada kwitansi, kemudian akan difoto. Nanti Mas Tulus akan foto, ada bukti foto penyerahannya atau foto pas waktu dikasihnya ya. Kemudian tadi malam itu juga ada transfer ke Mas Tulus sekitar jam 1 ya, dari Amerika juga, titip untuk sedekah masjid. Dan tadi pagi juga ada sedekah masjid 50, sama kemarin juga 100. Semuanya sudah tak sampaikan ya teman-teman. Tadinya gini, pengen tak kumpulkan sampai sebanyak mungkin, kemudian setiap hari Jumat akan aku sedekahkan. Tetapi ternyata kadang-kadang kan namanya masjid pembangunannya ya, suka butuh semen, butuh masjid, butuh semen, butuh pasir, jadi Mas Tulus selalu transfer aja. Jadi untuk amanah masjid saat ini kembali nominalnya di 0. Sudah Mas Tulus sampaikan semua ya. Terima kasih mbak-mbakku, mas-masku yang sudah sedekah. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang lebih berkah melimpah. Nggih. Oh iya, untuk among-among besok terakhir ya saudaraku. Kalau ndak wis cukup wis ndak usah. Ndak apa-apa. Tapi kalau masih ada yang mau ya semoga tak tunggu rapopo nggih. Among-among besok terakhir. Sedekah bumi masih di akhir tahun ya. Teman-teman yang mau nambahin Al-Qur'an Rp35.000 per pieces, kemudian mau sedekah nasi box Rp10.000 per pieces. Semoga kalian semua masih terketuk hatinya untuk membantu Mas Tulus ya. Kemudian untuk nasi box itu 10.000, maksimalnya unlimited ya teman-teman. Dan update saldo nasi box hari ini sudah capai di 2.800.000 ya. Untuk nasi box bulan ini di akhir November ini kita sudah terkumpul 2.800.000 atau sekitar 280 box teman-teman. Nah, teman-teman yang masih mau nambahi, mau sedekah Al-Quran, mau sedekah nasi box dan lain sebagainya, kemudian sedekah Al-Quran, gimana caranya? Mas Tulus klik kolom deskripsi saja. Untuk yang mau nambahin nasi sedekah bumi, nanti Mas Tulus akan letakkan di kolom komentar Mas Tulus pin ya. Kemudian untuk among-among besok terakhir, yang nggak punya nomor rekening bisa langsung DM Mas Tulus saja, oke? Di kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfer sesuai dengan nominalnya, kemudian konfirmasi ke Mas Tulus di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi juga. Nah, yang masih bingung bisa DM di Instagram ataupun langsung WhatsApp Mas Tulus saja, oke? Matur sembah nuwun niat baiknya yang sudah mau sedekah tanpa terkecuali. Saya sekali lagi tidak memaksa, tidak memaksa kalian untuk memberikan rezekinya, tapi lain jenengan kerso purun maringke percaya kalian Mas Tulus nggih matur sembah nuwun. Yang sudah sedekah tanpa terkecuali saja Mas Tulus doakan mudah-mudahan ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, ditukar dengan dihijabahnya segala hajatnya, apapun itu niatnya ya. Entah diniatkan untuk almarhum, diniatkan untuk siapapun itu, semoga Allah terima pahalanya kepada Allah sampaikan kepada yang dituju ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sedikit Mas Tulus ingin meminta maaf kepada kalian semua yang mungkin tersinggung kemarin. Sorry, Mas Tulus klarifikasi lagi ya. Soal di video sebelumnya Mas Tulus menyebutkan ada subscriber lama yang ganti-ganti nama, kemudian hujat dihapus ya. Gini, Mas Tulus tidak menyebutkan nama siapapun ya, jadi tidak usah baper. Nah, kalau jenengan tidak merasa melakukan apapun tidak harus baper. Sekali lagi, buat yang kasih kritik dan saran Mas Tulus terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Salahnya adanya hanya di saya yang salah, jadi saya minta maaf untuk semuanya. Saya yang masih belum bisa mengontrol kedewasaan saya yang nggak bagus, saya nggak baik, jadi ya kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saya cuma bisa bilang terima kasih banyak. Kritik sarannya terima kasih. Saya minta maaf untuk beberapa orang yang mungkin kurang suka atau kurang setuju dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Saya sudah minta maaf loh ya. Kalau masih berlanjut ya urusan yang jenengan. Yang terpenting saya sudah meng-closing point, saya sudah menutup apa yang seharusnya saya tutup. Aku hanya minta sama Allah mudah-mudahan aku diingatkan untuk lebih menjaga perkataan lagi supaya tidak terlalu membuat orang jadi sakit hati. Kalau ada yang sakit hati Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Sama Allah Mas Tulus minta ampun, sama yang sakit hati Mas Tulus minta maaf. Yang sudah memberikan kritik dan saran. Sekali lagi, suka nggih monggo, tidak pun tidak masalah. Ya, saranku gini, lain jenengan kurang kerso atau tidak suka, mendingan tidak usah ditonton daripada nanti jenengan tonton jenengan panas dewe, marah-marah sendiri, ujung-ujungnya sing salah apa enggak aku ya guys ya. Kan aku harus kerja, harus nyari duit loh guys, aku juga butuh hidup.
Aku juga butuh rezeki. Nanti ngomong begini dikiranya curhat. Nanti ngomong begini dengan curhat. Jadi sebetulnya channel ini sudah seperti ini dari dulu teman-teman. Bukan karena banyak celoteh macam-macam kok masalah pribadi, nggak punya duit dan segala macam, curhat dan lain sebagainya. Ini sudah ciri khasnya seperti itu. Apalagi dulu. Dulu sapa-sapa tuh bisa 15 menit dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri sapa semua. Nah, jadi sekali lagi siapapun kalian, siapapun Anda yang tidak suka dengan cara bicara, apa yang saya sampaikan, yang tidak suka dengan channel ini, entah jenengan saking sayangnya ingin membangun, terima kasih, tapi saya yang minta maaf, saya yang salah. Oke, semoga sehat selalu, murah rezeki, Allah mudahkan rezekinya, amin ya Allah. Sehat terus. Nah, mau bahas apa sih Mas Tulus hari ini? Aku tuh banyak masukan-masukan yang kirim ke aku. Disuruh mengomentari sebetulnya, tetapi mengomentari beberapa konten yang sampai gini ya teman-teman ya. Subscriberku itu tuh kreatif banget, sangat kreatif, kemudian aktif, dan mereka tuh pinter. Jadi mereka tuh pinter stalkingin apa-apa yang memang. Kemarin Mas terus bikin video yang soal kecelakaannya almarhum Mbak Fena Saidil dan juga suami. Itu bikin video itu Mas Tulus bilang pasti nanti akan bla 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 bla. Ternyata guys, esok harinya itu banyak banget yang membuat konten itu, dan beberapa link video dikirimkan ke Mas Tulus soal kebenaran atau tidaknya apa yang mereka lakukan. Termasuk oh iya, konten ini bukan meramal ya guys, jadi tolong di ini ya. Oke, terkait juga dengan yang tidak suka dengan cara saya menyampaikan dengan anggap ramalan dan lain sebagainya, aku juga tidak bisa memaksa kesukaannya. Sekali lagi, kalau aku yang salah, karena aku yang salah intinya ya, aku minta maaf ya. Sudah saya closing ya, saya minta maaf ya. Jadi tidak usah panjang lebar. Lebih baik, paling gampang ini, jenengan masih kerso seneng dan mau mendukung saya, tonton. Kalau tidak suka ya sudah. Nggak usah dengan kata-kata yang saya pikir gini, saya sangat terima, bukan dengan kata-kata yang nggak enak, tapi kadang-kadang subscriber gue baperan yang lain guys. Jadi kadang langsung yang gini-gini, langsung mereka yang ngeladenin. Aku menang bae loh. Aku tuh nggak ngeladenin apa-apa. Aku tuh diem aja kadang-kadang subscriberku. Akhirnya beberapa komentar yang justru nanti memicu hal-hal yang nggak enak, mendingan tak hapus. Jadi saya minta maaf. Sekali lagi minta maaf buat teman-teman yang mungkin agak kurang suka dengan channel ini, atau mungkin konsepnya berbeda, mungkin kalian nggak suka lagi, atau yang dulu suka jadi nggak suka, atau yang suka atau nggak suka dan lain sebagainya. Mas Tulus minta maaf ya. Mohon maaf. Iki aku jaluk ngapura loh yo. Aku sudah dengan kerendahan hati aku minta maaf. Kalau masih mau kekeh juga yo sembuh, aku nggak mau berkomentar lagi ya. Nah, kembali ke beberapa video yang teman-teman kirimkan ke aku. Mas Tulus, aku pengen Mas Tulus angkat ini cerita kebenaran beberapa video yang saya kirimkan lewat link. Jadi subscriberku itu luar biasa pinter menstalking beberapa video-video yang ada yang narik arwah, ada yang dengerin suara, kemudian aduh, itu gak kehitung guys. Ternyata ya, dan konten kreator Indonesia itu sangat pintar sekali. Mereka punya teknologi yang luar biasa, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Sebatas kreativitas sebetulnya ya. Sayangnya kalau aku tidak sepintar mereka. Aku gak bisa ngedit video, aku nggak bisa ini, aku kurang. Kalau untuk itu saya akui, saya itu ya nggak ngerti apa-apa dalam hal itu. Nah, terkait dengan beberapa video yang sudah kalian kirimkan ke sini, Mas Tulus tidak ingin secara spesifik mengklaim ataupun mengatakan satu konten ABCDEFG, konten yang ini, konten yang itu, tidak. Tetapi Mas Tulus pengen menggarisbawahi bahwa tidak semua konten yang mereka buat itu tujuannya untuk menipu yang nonton. Sebetulnya ada edukasi di situ dari apa yang orang lain tampilkan. Termasuk salah satunya adalah salah satu orang yang memanggil Korin. Aku ndak sebutkan channel, aku ndak sebutkan nama videonya lo ya. Nanti aku gumun kok pokoknya bener kata Mbak Nisma, Tulus lu tuh mau gimana juga lu yang salah. Lu mau jungkir balik lu salah, lu mau telentang lu salah. Jadi tetap aja lu yang salah. Makanya gue minta maaf. Aku minta maaf udah. Aku pengen tenang, aku pengen kerja, aku pengen cari rezeki, aku pengen sedekah, aku pengen bermanfaat buat orang, itu aja. Yang mau sedekah ya monggo, percaya ya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Jangan paksa kalian buat suka sama saya ya. Benci ya nggak apa-apa, wis terserah. Hak dengan masing-masing ya. Nanti kan feedback baik dan lain enggaknya itu semua kembalikan jenengan semua ya. Aku nggak doain jelek, tak doain yang baik-baik, semoga semuanya sehat. Nah, nanti kalau pas aku nggak nyebutin channelnya disinggung ini, aku serba salah tadi nih Rek. Nah, kembali lagi ya guys. Aduh, mencela terus mulutku nih gara-gara tadi pagi kejadian
Bayang norek wong sarap nyanyi arep kerja dihajar lagi, aduh masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, beberapa video yang mereka kirimkan ke aku, linknya itu mereka tuh pada pinter banget loh. Dikirim ke Instagram, dikirim ke WhatsApp, WhatsApp belum dibaca, mereka cepat-cepat ke Instagram, Instagram ke WhatsApp, dan begitu seterusnya. Beberapa video yang Mas Tulus simak ini ternyata sebetulnya mengandung edukasi, termasuk video yang menarik arwah, ya, menarik arwah di kayak di apa itulah pokoknya. Arwahnya ditarik kemudian dimasukkan yang katanya itu korin dari si almarhumah dan juga almarhum. Kemudian diwawancara mengaku bla 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 bla, meninggalnya ini begini begitu begini begitu. Edukasinya di mana Mas Tulus? Sebetulnya ada beberapa yang mereka katakan itu adalah hampir ada beberapa kata-kata yang menurutku sesuai dengan apa yang aku lihat. Menurutku sesuai dengan apa yang aku lihat. Lalu apakah Mas, nah ini pertanyaannya juga Mas Tulus, yang didengarkan sama mereka itu sebetulnya betul-betul arwahnya atau hanya jin atau korin yang menyerupai beliau? Ya, ini saya tegaskan. Yang dipanggil itu suaranya siapa, korinnya arwahnya siapa, betulkah arwahnya kedua almarhum? Jawabanku keliru, guys. Sekali lagi tak garis bawahi, sampun meninggal itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya Gusti Allah. Semua dikembali kepada Allah. Yang sudah meninggal juga kembali kepada Allah. Jadi secara garis besar yang mereka tarik, mau mereka bilang 40 hari sebelum meninggal itu berarti masih ada dan lain sebagainya. Ada yang datang ke situ mendengarkan suara lewat radio dan lain sebagainya, kemudian ditarik arwahnya. Apakah itu real arwahnya si almarhumah? Jawaban saya tidak, jawaban saya salah. Kalau itu korin dari almarhum dan almarhumah yang menyerupai atau bahkan bangsa jin ifrit lain yang mengaku sebagai arwahnya, ada kemungkinan. Sangat-sangat ada kemungkinan. Tetapi sekali lagi saudaraku, ini edukasinya buat kita. Edukasinya adalah ya kita harus cerdik, kita harus cerdas dalam menonton sesuatu. Karena sebagian orang justru menampilkan konten itu sebatas untuk konten, sebatas hiburan. Bukan konten yang, maaf, tidak semua konten itu real, tidak semua konten itu nyata. Nah justru ada beberapa konten yang mungkin saja membuat kita menjadi agak sedikit lebih belajar mengetahui, oh ternyata edukasinya itu tadi. Orang kalau sudah meninggal itu ada korin toh. Oh orang kalau sudah ini tuh bisa aja tuh ada arwah yang mengikuti. Itu kan edukasi, itu kan ilmu. Nah itu beberapa pengetahuan yang memang harus kita pelajari dari mereka. Konten yang mereka buat, saya nggak bilang kontennya tuh salah, nggak, wis hak masing-masing, terserah yang menilai. Kalau saya sendiri nggak punya klaim, saya nggak punya hak mengklaim orang lain. Ya teman-teman, jadi secara spesifik saya nggak mengomentari video yang judulnya A, kemudian channel ini, channel itu, enggak. Tapi secara fisik pertanyaan ada dua. Yang pertama, menurut Mas Tulus itu betul arwahnya atau bukan? Jawaban aku bukan, karena harus meninggal kembali kepada Allah. Nah ini edukasinya. Orang meninggal bisa saja ada jin yang menghasut. Kemudian yang kedua adalah Mas Tulus, benar atau tidak menurut Mas Tulus yang mereka sampaikan? Arwah-arwah yang mereka tarik kemudian dimasukkan ke jasad manusia, terus mereka mengatakan itu betul atau tidak? Ada beberapa yang hampir mirip dengan apa yang saya lihat, tetapi 80% agak meleset teman-teman. Kenapa begitu? Karena sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin itu arwah realnya almarhum atau bukan. Sekarang gini teman-teman, ketika ada sebuah berita viral, ada yang mengikuti atau memanfaatkan itu untuk mencari rezeki, entah untuk menjadikan konten dan lain sebagainya, menurut Mas Tulus gak masalah, hak masing-masing. Ini Indonesia, orang memiliki hak untuk membuat konten. Akan tetapi sebetulnya buatlah konten seminimalis mungkin yang tidak menyinggung orang yang, maaf ya istilah kata, orang yang meninggal. Mas Tulus dulu bikin konten soal almarhum Dalang Kisah Nugroho dihujatin kayak apa? Gara-gara judulnya tok, padahal setelah mereka nonton videonya mereka ya legowo sendiri. Jadi sebetulnya gini teman-teman, untuk memaksa orang memahami apa yang kita sampaikan tuh ya nggak segampang yang ini terus balik ini, tidak. Tapi orang akan memahami apa yang kita sampaikan ketika mereka menonton secara full. Mereka melihat kemudian menilai dari segi tertentu.
dari satu garis lurus dari segi ternetral dari apa yang mereka rasakan. Jadi Mas Tulus dulu ketika membahas almarhum Ki Seno Nugroho dihujat orang habis-habisan, mau dilaporin polisi, mau disomasi, beberapa fans yang nggak terima dan lain sebagainya, ya, orang-orang yang nggak suka dengan channel, dengan konten itu. La haula wala quwata illa billah. Tak buktekno sekarang malah aku sama istrinya almarhum akrab sama Bu Agnes. Malah mereka semua yang mencari saya loh. Jadi bukannya apa-apa sebetulnya. Makanya gini, teman-teman ketika menonton konten itu ditonton dulu, jangan judulnya. Judul itu kita tuh jualan dengan menggunakan modal, menggunakan pancingan untuk orang beli itu ya wajar. Judulnya suka aneh-aneh walaupun isinya kadang-kadang meleset dari judulnya. Jadi nggak sesuai dengan judul, jadi tonton dulu, setelah itu pahami baru komentar. Maksud aku gitu. Nah sama dengan mereka yang membuat konten, kadang-kadang judulnya dibikin semiris mungkin supaya apa? Oh karena ini viral, jadi masih banyak orang yang memanfaatkan. Kemudian akan banyak yang suka, kemudian akan banyak yang penasaran. Ketika bikin judulnya yang miris, orang akan langsung tertarik gitu loh teman-teman. Jadi langsunglah video yang soal narik arwah lah, inilah itulah, itu rame banget, ratusan ribu. Jawabanku pertanyaan ada dua. Yang pertama tadi apa? Yang pertanyaannya betulkah itu arwahnya beliau? Jawaban saya tidak, itu bukan. Hati-hati ya. Yang kedua, Mas Tulus, betul nggak yang mereka sampaikan? Jawaban saya juga tidak. Karena sekali lagi yang mungkin saja sekian apa guys? Yang mungkin saja mereka tarik kemudian diwawancari tadi itu adalah bukan lebih lagi. Lah kok bisa ngaji rek dengar. Nah, jadi yang mereka tarik itu belum tentu korinnya. Ya, sudah dipastikan nggak ada ya. Sudah dipastikan bukan korinnya gitu loh. Jadi informasi yang mereka berikan itu belum tentu valid. Sekarang jenengan punya kemampuan nih, punya mata batin nih, punya kemampuan yang bisa melihat jin dan lain sebagainya. Silakan datang ke tempat itu. Silakan datang ke tempat kejadian di mana kecelakaan itu terjadi. Percaya atau tidak, jenengan mau tarik 20 korin yang sama yang akan mengaku almarhum itu akan ada. 20 aja. Jenengan ambil 20 orang, bariskan di tempat itu, di tempat kecelakaan itu, kemudian jenengan tarik korin-korin yang ada di situ, kemudian jenengan masukkan. Mereka semua akan mengaku sebagai itu. Nanti ujung-ujungnya apa? Ada yang akan mengaku sebagai penguasa, ada yang mengaku sebagai ini, sebagai itu. Nah, ada di video yang kemarin Mas Tulus tayangkan itu ada beberapa orang-orang lama, orang-orang asli situ yang ikut berkomentar. Bener Mas Tulus, ternyata dulu memang kata almarhum bapakku, kata mamaku begini, memang ada pasar dan lain sebagainya. Lokasinya memang jauh, jalurnya memang di situ. Jadi ada beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan pada waktu itu, banyak yang mengetahui kemudian menceritakan itu sesuai dengan apa yang orang tuanya dulu ceritakan. Secara fisikly Mas Tulus nggak tahu. Mas Tulus kan bukan asli orang situ. Mas Tulus nggak ngerti tempat itu aja, nggak tahu kok di mana. Jadi ketika aku menyampaikan ya sesuai dengan mataku aja yang tak lihat, kemudian tak sampaikan. Nah kebetulan hampir sama beberapa hal kayak gitu. Jadi kalau ada yang menjadikan ini konten, menurut aku salah tidak, nggak masalah. Aku sendiri juga memanfaatkan jadi konten kok, gitu aja. Kalau diangkat sebagai media untuk menjadikan penonton biar banyak, cari rezeki dan lain sebagainya, ya ini hal-hal viral. Di Indonesia itu sesuatu yang viral tuh ya akan gampang ditiru orang. Jadi ya sah-sah aja gitu loh. Perkara halal haram apa yang didapatkan dari hasil tadi, membahas sesuatu yang viral tadi, yaitu kembali kepada jenengan dan Allah yang punya hak. Jadi kita nggak bisa mengklaim itu. Nah, ketika jenengan bertanya lagi, jawabannya Mas Tulus tadi sudah Mas Tulus jawab dengan ketenangan hati. Sekali lagi, teman-teman yang buat konten gitu, jangan terlalu sampai berlebihan ya teman-teman. Jadi kayak seakan-akan itu yang jenengan tarik kemudian jenengan bisa percayai gitu loh. Kalau aku, rekan-rekanku, teman-temanku yang biasa menyampaikan pesan ke aku bisa percaya karena aku sudah berkali-kali aku kenal dengan mereka, dekat dengan mereka. Sedangkan ketika jenengan menarik korin, menarik jin untuk dimasukkan ke tubuh orang, dikonfirmasi sebagai almarhum, itu belum tentu valid sebetulnya. Karena informasi yang diberikan oleh bangsa jin yang memang kita tidak tahu asal-usulnya dari mana dan mereka mengaku siapa, belum tentu betul. Bisa jadi ada salahnya ya. Jadi secara spesifik saya nggak ngomentarin konten A, konten B, tetapi sekali lagi konten-konten yang
yang sedang beredar saat ini soal almarhum almarhumah, ya setidaknya kalian harus lebih bijak dalam menilai, lebih tahu dalam menilai. Secara spiritual Mas Lul sudah jelaskan kalau ya orang sudah meninggal kembali kepada Allah. Jadi ketika ada yang ditarik arwahnya, ya wallahu alam, kemungkinan kecil kalau itu arwah orangnya langsung. Kemudian informasi yang mereka berikan bisa jadi sangat tidak valid, sangat-sangat salah dan hanya menyesatkan saja. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami ini, sehingga untuk sekedar mengetahui pun nggak perlu narik korin pun kita sudah paham. Tetapi sayangnya adalah ada beberapa orang yang tahu tetapi tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mengklaim ini itu. Ya, terkait konten apapun yang mereka buat, Mas Tulus ya urusan mereka, Mas Tulus nggak mau ikut campur. Tetapi kalau bisa bikin kontennya jangan sampai nyinggung perasaan keluarga yang ditinggalkan ya teman-teman. Sesimpel-simpelnya tapi jadi hiburan gitu loh. Jadi kalau memang jenengan suka dengan kontennya, jenengan simak. Kalau nggak suka nggak baca, hiburan. Tetapi jangan tersuges, jangan pastikan itu betul, karena nggak ada yang bisa menjamin, nggak ada yang bisa makanya Mas Tulus sendiri, kontennya Mas Tulus bilang kalian boleh percaya boleh tidak, jangan dipraktekkan, jangan diapresiasi, jangan maksud saya bukan diapresiasi tapi jangan diaplikasikan, bukan diapresiasi tapi diaplikasikan. Karena apa yang saya sampaikan, yang informasi yang saya dapat dari teman-teman saya yang berbangsa jin, belum tentu informasinya valid. Meskipun banyak yang saya sampaikan ternyata betul gitu loh teman-teman. Jadi bijak dalam menyimak konten, apapun kontennya, apapun isinya, bijak saja dalam menilai, nilai yang baik-baik saja. Kemudian klaim yang sesuai dengan apa yang dinalar kamu, nilai dengan jalur ternetral, semuanya akan baik-baik aja. Anggap jadi hiburan. Anggap, oh ada konten ini, oh seru ya, ternyata ada jin yang kemungkinan bisa menyerupai kita. Wes toh, kalau ndak percaya buktikan, datengin tempatnya, cari berapa orang, kamu tarik semua korinnya. Mosok korinnya wong sijine 20, ngakunya sama, dengan gaya yang sama, logat yang sama. Kalau orang-orang yang paham, tinggal buka resletingnya, keluar tuh jin aslinya siapa bentuknya, bukan korinnya. Jadi hati-hati, belum tentu yang mereka tampilkan itu betul. Mungkin hanya edukasi, mungkin hanya hiburan aja. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam menyimak ya. Ya kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan dalam menyampaikan apa yang kalian tanyakan. Mas Tulus nggak bisa mendetail secara detail karena ini menyangkut channel orang lain, menyangkut konten orang lain. Jadi kalau misalnya yang nggak suka, Mas Tulus minta maaf ya. Mas Tulus hanya menjelaskan secara teorinya. Teorinya itu begini. Selebihnya silahkan nilai sendiri. Selebihnya silahkan terapkan, kemudian pikirkan, nilai sendiri. Oh, Mas Tulus bilangnya korinnya ini, berarti informasinya begini. Oh, jadi itu bisa jadi bohong, berarti informasinya begini. Nah, jadi kita harus memahami itu. Beberapa hal harus kita pikirkan dengan kepala yang dingin, jalur ternetral. Kemudian teori yang sudah Mas Tulus berikan tadi jenengan terapkan, jenengan sambungkan dengan apa yang jenengan tonton. Oh begini, ya anggap ada edukasi di situ, ada hiburan dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang bisa jenengan pahami dengan hanya menetralkan pikiran, meluruskan pikirannya. Jadi tidak usah mikir yang enggak. Oh ya lagi viral ya wajar. Tunggu sebulan 2 bulan juga lewat itu nanti. Beneran, karena ada yang viral-viral aja. Nanti setelah mereka viral ya udah lewat gitu loh guys. Mereka tuh cuma numpang nyari rezeki dengan memanfaatkan keviralan berita ini dengan ini gitu loh, dengan adanya hal ini. Gak usah orang lain termasuk Mas Tulus. Banyak yang minta bahas ya Mas Tulus bahas. Gak apa-apa. Alhamdulillah kalau jadi rezeki ya. Perkara rezekinya berkah atau enggak ya kembali kepada Allah. Allah yang ngasih kok ya. Jadi kita gak usah ngeklaim. Belajar untuk tidak mengklaim orang lain. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah memberikan saya kritik dan saran, terima kasih. Saya minta maaf kalau belum bisa jadi seperti yang kalian mau. Saya manusia biasa, tempat yang salah dan lupa ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, sebelum kita closing kita doa dulu, mudah-mudahan doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk hamba, mungkin juga untuk sahabat-sahabat hamba yang saat ini dalam kondisi sakit ya Allah, sakit karena covid, sakit karena fitnah, sakit karena gangguan apapun, gangguan jin sekalipun ya Allah, jasmani rohaninya sedang sakit ya Allah, tasjid mutas segenap pun semoga kau angkat sakit mereka ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para sahabat hamba yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi susah rezekinya ya Allah, semoga kau lancarkan rezeki kami ya Allah, amin. Untuk kami, untuk saya dan juga para sahabat hamba yang mungkin saat ini sedang dalam posisi terlilit hutang piutang ya Allah, tasjid mutas kehendakmu semoga kau berikan jalan keluar untuk melunasi hutang kami ya Allah, amin.
Untuk yang belum bekerja, ya Allah berikan pekerjaan terbaik untuk kami dan juga untuk mereka para subscriber hamba, ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja, ya Allah, semoga Kau jadikan mereka, memberikan rezeki mereka yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, ya Allah, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuk mereka, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, bimbing aku untuk menjadi sesuatu yang baik, ya Allah. Bimbing aku untuk bisa memanfaatkan apa yang aku bisa manfaatkan untuk membantu orang lain, ya Allah. Jadikan aku berguna untuk orang lain, ya Allah. Jadikan aku berkat buat orang lain, ya Allah. Dan jauhkan aku dari sifat-sifat syirik, ya Allah. Jauhkan aku dari sifat dengki, ya Allah. Dan bimbing aku untuk memperbaiki cara bicaraku, ya Allah, sehingga tidak menyakiti orang lain. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari fitnah, virus, covid, penyakit, bala, musibah dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kami, ya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, saudaraku, aku harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Ternyata malam aku masih ada kerjaan lagi. Malam aku harus keluar lagi. Semoga diberi kesehatan ya guys. Aku udah mulai down meripatku rek no. Karena besok kan ada acara di rumah. Besok kan ngomong ya. Jadi harus mempersiapkan sendiri juga. Nggak mungkin yang lain ngomong terus aku tidur kan, nggak mungkin. Walaupun mereka udah bilang nggak apa-apa kalau ngantuk, nggak apa-apa. Lu tidur aja di rumah. Nanti istirahat dulu. Nanti pas sudah siang-siangan bantu-bantu di sana. Kan karena hari ini juga sudah mulai. Jadi aku tuh nyanyi cuma 1 minggu mereka sudah mulai kerja. Mereka sudah mulai menyicil goreng kerupuk dulu dan lain sebagainya ya. Terima kasih orang-orang baik sudah membantu. Sekali lagi tanpa terkecuali yang sudah nonton video, terima kasih banyak. Tonton dengan segi ternetralmu ya guys ya. Suka ya tonton, tidak suka juga tidak apa-apa. Mas Tulus gak pernah maksa kalian suka. Semoga sih suka ya. Yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun bisa DM di bigtulus_pp2. Mas Tulus minta pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.